Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di sini saya mempunyai kipas angin Mas Pion. Jadi kemarin sempat mati dan sekarang sudah hidup. Dan saya naikkan nilai kapasitornya dari awal 1,2 sekarang menjadi 1,5. Salah satu syarat untuk menaikkan kapasitor yaitu putaran as harus lancar. Nah, setelah saya ingin membersihkan, ternyata memang ada bagian yang kurang bagus, yaitu di as bagian depan. Dia sudah sedikit termakan ya, dibanding yang belakang masih bagus. Ya, kita akan mencoba mengganti bearing ya. Mungkin saya ganti hanya yang bagian depan, karena bagian depan ini bebannya terlalu berat ya. Di samping asnya lebih panjang, dan juga dia harus mendapat beban dari baling-baling. Jadi untuk yang belakang saya tidak ganti, saya akan mengganti bagian depan saja. Karena bagian depan yang terlihat sudah jelek ya, bagian asnya sudah sedikit termakan. Nah, di sini saya menggunakan bearing 608 dan juga pipa paralon ukuran 3/4 yang sudah saya berikan kawat ya. Di sini sudah saya ikat kawat seperti ini ya, menjadi 3 buah pengikatnya nanti kawatnya. Nah, langkah awal, karena yang dinamonya model seperti ini ya, kita harus berhati-hati. Kita akan buka spaynya terlebih dahulu, atau buka pengaitnya atau pengunci rumah bosing kita buka. Ini kebetulan ada di bagian luar ya. Biasanya penguncinya ada di bagian dalam juga. Ini tinggal kita congkel seperti ini saja. Nah, ini nanti tidak akan kita gunakan lagi karena kita akan upgrade menggunakan bearing. Untuk bagian mangkoknya kita berikan sedikit amplas supaya nanti lemnya bisa merekat dengan kuat. Oke. Nah, jika Anda mengalami atau mempunyai dinamo yang seperti ini ya, yang kabelnya itu mengganggu, Anda bisa lepas atau Anda bisa potong terlebih dahulu agar lebih mempermudah dalam pemasangannya. Takutnya jika ketarik nanti gulungan akan putus ya. Tapi di sini saya tidak akan melepasnya. Saya akan hati-hati. Nah, sebelum kita memasang bearing, kita akan mengukur terlebih dahulu jaraknya atau spasi antara as supaya tidak terlalu jauh jaraknya ataupun terlalu dekat. Karena jika terlalu dekat nanti kipas tidak mau berputar. Jika terlalu jauh takutnya nanti pada saat putaran tinggi as akan goyang. Nah, ini sudah cukup ya. Ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat juga. Jika terlalu jauh Anda bisa tambahkan ring. Jika terlalu dekat atau terlalu rapat Anda bisa lepas ringnya. Oke, kita mulai dengan proses pengelemannya ya. Jika Anda ingin belajar cara mengganti bearing, silahkan cek video-video saya sebelumnya, banyak sekali tentang cara mengganti bearing. Jadi nanti kawat ini akan kita masukkan ke dalam bagian lubang-lubang si pengunci atau lubang-lubang rumah bosing. Sebetulnya ada yang lebih mudah, yaitu dengan kita membeli press bearing, tapi harganya tidak murah ya, sekitar 250 sampai 300 ribu. Dan mungkin untuk teknisi mungkin oke, tapi untuk orang rumahan tidak perlu ya. Di sini saya menggunakan lem Aliki. Sebetulnya lebih enak menggunakan lem Dexton. Jadi saya rekomendasikan lem Dexton saja karena lebih cepat mengeringnya. Jika lem ini membutuhkan waktu hampir 30 menit lebih ya untuk bisa benar-benar kering sempurna. Ini berhubung masih ada, jadi saya masih menggunakan ini. Mungkin jika ini sudah habis, saya akan ganti menggunakan lem Dexton lagi. Nah, jika sudah kita campur seperti ini, sudah kita aduk, saatnya kita melakukan pengeleman. Nah, pengeleman ini agar memperkuat dudukan atau pipa paralonnya ya. Jadi Anda baluri dengan lem seluruh bagian yang menempel atau pipa paralon supaya menempel dengan mangkok dinamo.
Dan sebelumnya buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya, dan juga supaya saya lebih semangat ya dalam memberikan edukasi-edukasi yang atau tutorial-tutorial yang banyak orang awam tidak tahu. Nah, jika sudah, tinggal kita tutup seperti ini. Nah, lem ini belum mau mengering ya, karena ini pengeringannya lama, jadi kita masih mempunyai waktu untuk mencari titik tengahnya atau titik senternya. Tinggal kita masukkan saja seperti ini, dan kita tutup juga dinamonya. Kita baut langsung saja ya. Ini bertujuan agar nanti benar-benar posisinya presisi itu pada saat dinamo benar-benar sudah rapih, sudah terbaut semuanya. Oke, jangan lupa di like jika Anda suka dengan videonya. Jangan lupa juga di share ya, bagikan ke teman-teman Anda, saudara Anda. Dan jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Kita kencangkan semua. Jadi nanti pada saat ini sudah presisi, artinya benar-benar pas ya pada dinamonya. Nah, ini masih keras. Jika masih keras seperti ini, kita berikan pukulan sedikit ya. Nah, ini sudah ringan ya. Jika sudah ringan seperti ini, nanti tinggal kita diamkan supaya lem ini mengering ya. Jika menggunakan lem Dextone sekitar 15 menitan, tapi jika menggunakan lem ini untuk pengeringannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tinggal kita letakkan seperti ini saja sampai lem ini mengering. Nah, ini sudah mengering ya, sudah 30 menit lebih, mudah-mudahan mengering. Tadi saya menunggu sambil saya cuci semuanya. Ini salah satu bentuk servis dari saya. Kipas datang dalam keadaan kotor, pulang dalam keadaan bersih. Nah, lihat ya, putarannya sudah ringan. Kita akan coba cek. Jadi saya hanya mengganti bagian depan saja, karena memang kerusakan bushing atau asnya ada di bagian depan. Jika Anda ingin mengganti bagian belakang, silahkan ikuti dengan cara yang sama. Nah, sebelumnya kita coba cek seperti ini ya. Putaran harus ringan seperti ini. Lihat, ini bisa saya pastikan 90% berhasil. Tapi jika putaran tidak normal atau tidak lancar seperti ini, saya pastikan kemungkinan gagal ya, karena mungkin Anda kurang presisi, kurang pas. Sekarang kita coba lihat ya bagian lemannya apakah sudah mengering sempurna atau belum. Ya, untuk dinamo model seperti ini lebih enak kita lepas terlebih dahulu ya kabelnya agar tidak ribet seperti ini. Nah, ini sudah mengering dengan sempurna. Nah, langkah terakhir yang tidak kalah penting, kita akan melepas terlebih dahulu ya. Oh, ini kawatnya akan kita tekuk karena sudah mengering. Kita kunci ya seperti ini agar benar-benar tidak berubah atau tidak mau lepas ya, agar tidak lepas. Nah, saatnya kita akan melepas si bearingnya, karena bearing itu harus menempel pada as ya. Ini penting sekali, bearing harus menempel pada as. Ini agak sulit ya, karena coba saya ketok saja. Oh, ini nampaknya ikut kena lem, ini agak keras. Sebentar, ini saya dorong pun keras ya. Coba saya dorong seperti ini.
Nah, ini dia mau naik. Nah, akhirnya terlepas. Ya benar, dia terkena lem, jadi agak menempel. Nah, saatnya kita masukkan ke dalam as ya. Banyak caranya. Anda bisa katanya untuk menggores bagian ini, Anda bisa menggunakan tang yang Anda jepit, nanti kan akan terjadi goresan, lalu tinggal Anda masukkan. Tapi jika saya tetap menggunakan trik saya ya, hanya menggunakan lem. Tujuannya agar si as ini benar-benar terkunci. Artinya nanti pada saat putaran tinggi yang bekerja itu bearing ya, yang bergesekan itu si pelor bearing, bukan si asnya. Tidak seperti kita menggunakan bushing. Bushing kan berarti as bergesekan dengan bushing. Tapi jika kita kunci seperti ini, artinya yang bekerja, yang bergesekan yaitu hanya si ball bearingnya saja, atau si bola bearingnya. Oke, jika sudah mengering, sudah tidak lepas ya, bearingnya sudah terkunci, saatnya kita melakukan pemasangan. Sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya ya untuk subscribe channel ini, bagikan ke teman-teman Anda, like jika Anda suka dengan videonya. Jangan lupa juga jika ingin ada yang dipertanyakan, Anda boleh tulis di kolom komentar. Di sini saya menggunakan bearing dengan nomor 608Z, ditambah dengan dudukannya dengan menggunakan pipa paralon 3/4 yang sudah saya ikat dengan kawat. Nah, ini tinggal kita masukkan seperti ini saja. Nah, kita cek sekali lagi untuk putarannya. Nah, lihat ya, putarannya sempurna, tidak ada gesekan dengan kuren. Ini bisa saya pastikan 90% berhasil. Tinggal kita pasang kembali baut-bautnya. Putarannya pun sudah ringan. Nah, sudah selesai. Ini saya akan coba langsung saja karena saya sudah yakin sekali. Ya, ini saya sudah yakin pasti berputar dengan normal. Jadi akan saya langsung pasang saja. Ya. Jadi jika Anda ingin mengganti bagian belakangnya, silahkan ikuti dengan langkah yang sama. Tapi jika ingin mengganti satu buah saja, saya sarankan untuk mengganti bagian depan ya, karena di bagian depan bushing atau si bearing itu dia yang bebannya lebih banyak. Di samping ukuran asnya lebih panjang bagian depan, dia juga harus terbebani oleh baling-baling ya. Oke, saatnya kita pasang kapasitornya ya. Ini saya sudah mengganti dengan kapasitor 1,5. Jika sudah saya ganti bearing, saya berani mengganti kapasitor dengan ukuran 2 mikro ataupun 2,5 mikro. Ya, syaratnya yaitu bearing ataupun kipas angin itu harus lancar, baru kita berani mengganti atau mengupgrade besarnya nilai kapasitor. Di sini saya menggunakan 1,5, dari awal kapasitor 1,2. Oke, sudah terpasang, tinggal kita pasang pengunci baling-balingnya. Kita akan coba colokan. Oke, saatnya kita coba hidupkan ya. Nomor 1. Nah, lihat putarannya pun lancar. Nah, ini kita coba matikan nanti. Lihat anginnya pun kencang ya. Nah, pada saat kita matikan, nah, untuk berhenti kipas ini, lihat ya, untuk berhentinya kipas ini dia membutuhkan waktu yang lama karena posisinya sudah sangat presisi dan kita tentunya menggunakan bearing.
Ini salah satu ciri jika pemasangan berhasil. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.